Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahal, saya Anita Setulintang Sari dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi singkat tentang intelijensi dan bakat. Intelijensi adalah atau biasa disebut dengan kecerdasan, merupakan karunia yang dimiliki individu untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya serta bagaimana ia menghambakan dirinya kepada Tuhannya. Perkembangan intelek biasa dikenal di dunia pendidikan atau dunia psikologi dengan istilah perkembangan kognitif. Banyak orang yang menganggap intelijensi dan IQ itu sama, padahal secara apabila dilihat dari arti mendasarnya, intelijensi dan IQ sangat berbeda. Intelijensi adalah keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dan juga kemampuan untuk beradaptasi pada dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Sedangkan IQ adalah skor yang diperoleh dari suatu tes kecerdasan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang pertama adalah pembawaan, faktor yang dibawa seseorang sejak lahir. Kemudian ada kematangan. Yang ketiga adalah pembentukan. Pembentukan ini adalah keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat adalah minat dan pembawaan yang khas. Yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan memilih metode untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada pengukuran intelijensi seseorang. Yang pertama dengan tes IQ. Yang kedua adalah menghitung tingkat intelijensi. Tingkat intelijensi ada 3, yaitu di atas normal, normal, dan di bawah normal. Bagaimana cara menghitung tingkat intelijensi itu? Cara seperti ini, ya seperti ini. IQ sama dengan MA per CA dikali 100. MA di sini adalah mental age. Mental age ini bisa didapat dengan cara tes. Contohnya, seseorang yang berumur 20 tahun dia dihadapkan dalam suatu masalah dan ternyata ia hanya bisa menyelesaikan masalah yang seharusnya diselesaikan oleh seorang yang berumur 15 tahun. Maka dari itu mental age-nya 15. Kemudian CA atau chronological age adalah usia dia sebenarnya, yaitu 20. Contohnya MA 15 dan CA 20, berarti 15 per 20 dikali 100, di sini adalah 75. Oke, sekarang kita masuk ke bakat. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki setiap orang sejak lahir, dan apabila dilatih dengan latihan khusus, maka ia akan memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Orang yang berbakat berbeda sekali dengan orang yang tidak berbakat. Misalnya ada orang yang berbakat musik. Dengan suatu saat seorang yang berbakat musik dan seorang yang tidak berbakat, dia diharuskan untuk menghafal satu lagu dalam 15 menit. Hasilnya orang yang berbakat musik tersebut akan dengan cepat menangkap bagaimana nadanya, bagaimana dia menghafal liriknya, apa saja namanya, bagaimana cara menyanyikannya. Dia akan lebih cepat menangkapnya daripada orang yang tidak berbakat. Nah, maka dari itu bakat memiliki 3 arti, yaitu yang pertama achievement atau kemampuan aktual, capacity atau kemampuan potensial, dan aptitude atau kualitas. Kemudian juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Contohnya bagaimana cara orang tua mengasuh anak. Yang kedua adalah lingkungan pendidikan, yaitu di sekolah. Yang ketiga adalah motivasi. Apabila ada seseorang yang berbakat, kemudian tidak ada yang memotivasi, percuma saja, dia tidak akan bisa mengembangkan bakatnya dengan baik karena tidak ada yang memotivasi dia untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian ada nilai. Nilai ini adalah cara seseorang memberi arti pada pekerjaannya. Misalnya seseorang yang berbakat musik, tetapi dia menganggap musisi itu kurang dihargai, maka pikiran yang seperti itu akan menghambat perkembangan bakatnya. Kemudian ada kepribadian, dan yang terakhir adalah prestasi.
prestasi di sini, apabila seseorang anak berprestasi dalam sekolahnya atau berprestasi dalam hal lainnya, itu akan menimbulkan menciptakan kepercayaan dirinya. Nah, dengan percaya diri itu dia merasa mampu untuk mengembangkan bakatnya. Sedangkan anak yang kurang berprestasi tidak berprestasi dalam sekolahnya atau dalam hal lain karena dia salah bakat, itu bisa menimbulkan rasa tidak mampu, aduh saya tidak mampu seperti ini, tidak percaya diri, ya itu seperti itu bisa menghambat perkembangan bakatnya. Oke, sekian dulu materi singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢大家。